Mulai lagi nih. Ada yang menangis karena Matiin dong. Matiin dulu. Ya, Iya. udah. Sip. Konten kali ini kita akan ngomongin namanya konten DPR Apaan tuh? di bawah pohon rindang. Wah, tapi nggak ada pohon. Iya, Ya. ini kan perumahan baru, belum ada pohon. Ya. Ada yang motor keramik tuh. Oh iya. Nah, kali ini kita akan ngomongin suka duka tinggal di Maja, Kota Baru Maja di Lebak, Banten. Kalau yang belum tahu, Maja itu salah satu wilayah yang banyak perumahan ya, perumahan baru, perumahan subsidi sampai perumahan elit ada. Nggak elit-elit banget sih ya. Dia juga masuk ke dalam daftar yang Iya. rencanakan sama Pak Jokowi itu. Pokoknya perumahan wilayah pemukiman lah buat orang Jabodetabek, khususnya orang yang kerja di Jakarta, karena aksesnya bisa langsung ke stasiun Maja KRL Ya. atau bakalan ada jalur tol kalau nggak salah. Yang jelas di sini pengembangnya yang besar Citra Maja, itu grupnya Ciputra, dan satu lagi Permata Mutiara Maja. Ada banyak sebenarnya ya. Ada, iya, cuman Banyak. yang raksasanya dua itu. Rasa saya dua itu. Nah, sekarang langsung ke poin pembahasannya karena hujan juga nih. Di depan rumah hujan. Suka duka tinggal di Maja. Sukanya apa? Ini temen gue namanya Icuk, tetangga. Gue juga tinggal di Maja. Sukanya dulu deh ya. Mm-mm. Kalau sukanya itu ya relatif sih sebenarnya. Kalau sukanya itu tergantung lu nanya ke siapa nih. Karena gua seorang pekerja yang kerja di Jakarta bolak-balik kan, otomatis ya sukanya itu gua ya kerja bisa naik KRL pertama. Yang kedua tentu aja karena KRL gua butuh lokasi rumah yang deket tuh sama si KRL. Nah kebetulan rumah kita kan deket nih ke KRL ya, 5 menit juga nyampe kan gitu. Itu sukanya ya. Kalau sukanya lain apa? Nah, yang lainnya lagi sukanya itu dari sisi geografis atau alamnya deh ya. Udara di sini tuh masih bagus, yang kata orang-orang panas sama gersang lah gitu. Kita sering dengar kata-kata, wah Banten gersang cuy, wah Banten panas cuy. Enggak ya. Tapi ternyata setelah gue ngerasain di sini ya nggak segersang dan sepanas yang mereka omongin gitu. Malah enak kalau sore ya di sini. Ya, sore enak. Jam dan 2 ada, jam 2 siang tuh udah enak di Nah, sini. jam 2 pun dibilang orang-orang panas tuh ternyata enggak ya, banyak angin juga karena kan kita kan masih dekat sama wilayah pesisir tuh, jadi angin itu masih nyampe tuh ke kita tuh ya masih enak gitu kayak gitu. Dan Terus apa lagi? terus dari sisi geografisnya nih pemandangan juga ya nggak buruk-buruk amat. Kalau misalkan Pagi sore tuh iya, pagi sore tuh masih kelihatan gunung tuh yang di sana tuh. Gunung apa sih namanya? Gunung Karang, Nah, Pandeglang iya. itu. Nggak cuman orang Bogor aja gitu yang bisa ngelihat Gunung. Iya, buka pintu ngeliat gunung. Kita juga bisa ngeliat gunung, cuman sekarang lagi hujan Gunung Salak juga kelihatan kalau sore di Iya. belakang. Iya. Posisinya di selatan dia. Kalau Gunung Karang ada di aja. barat. Nah itu dia, jadi dari sisi geografis kita masih bisa ngeliat gunung. Terus dari udara juga masih enak, nggak panas lah, Nggak panas nggak juga. panas, enak, adem gitu lah. Malah kalau sore udah mulai turun tuh suhunya. Nah Kalau lihat di handphone tuh kadang Turun. pernah sampai 22, 23, 21 bahkan pernah tuh. Malam sih biasanya jam 8, jam 9. baca di artikel yang orang-orang sering posting gitu ya, wilayah-wilayah di Indonesia, di Pulau Jawa deh yang panas itu malah Maja itu nggak termasuk cuy. Malah yang gue baca itu seringnya Bekasi, Jakarta udah pasti itu. Jauh ke industri Iya. sih kalau di Nah, sini ya. mungkin yang pertama itu, jadi pemanasan pun nggak terlalu berasa lah gitu. Terus kalau apa namanya, makan gitu, tempat-tempat makan, pasar, Dari sisi hiburan berarti lah ya kalau itu ya ya. hiburan. Nah kalau dari sisi hiburan sih relatif juga nih, tergantung lo orangnya gimana nih. Lo orang yang mageran atau orang yang seru nih masuk atau keluar nyari spot-spot yang enak nih. Tapi kalau misalkan lo orang yang mageran, pengennya tiduran, pengen apa-apa GoFood, apa-apa ojek, apa-apa diantar ke rumah ya mungkin itu bukan lu gitu. Lu nggak cocok lah tinggal di sini. Mungkin hari ini belum seperti itu, tapi mungkin beberapa tahun ke depan semuanya juga bisa diantar ke sini. Ya gue akuin sih
Masih sedikit Ya, ojek gue online. selama tinggal di sini tuh, jangankan ojek online nganter makanan, nganter badan kita aja stasiun tuh agak susah gitu ya. Ya itu Si minus lah itu ya. minus. Tapi kalau dari sisi kalau misalkan lu seru datengin spot-spot yang menarik atau lu datang ke lokasi yang ya unik lah gitu, banyak di sini. Di sini pun ada nih dapur Maja tuh, kurang bagus apa coba, depannya danau, makanan banyak dan yang paling penting murah. Di sini makanan murah ya. Iya, jajanan itu. Lu buat apa sih datang ke tempat yang bagus tapi harganya mahal ya? Banyak cuy di luaran sana lu mau makan yang enak-enak dan suasana bagus dengan harga yang murah. Nah, gimana? Kayak gini. Tadi sampai mana deh ya kepotong tuh? Pak, ini makanan. Nah iya, makanan tuh. Jadi di sini lu kalau misalkan orang yang suka masuk ke spot-spot baru atau lu orangnya suka nongkrong lah, hangout gitu, nggak mageran ya, cocok banget. Sini yang pertama makanan murah, enak-enak lagi, banyak lagi. Kalau dari segi kuantiti ya, quality pun mantap. Kalau menurut gue dengan harga yang segitu dapat makanan yang enak gitu, ya susah lah. Di sini murah-murah ya. Kalau mahal nggak laku kata orang sini. Itu enakan aja itu mungkin itu kali. Mungkin kalau misalkan di sini jual mahal juga kita juga males kan ya. Terus gitu. Pasar gimana tuh? Kalau belanja kebutuhan ini nih makan yang penting buat ibu-ibu nih. Di sini pasar itu menurut gue ya itu kalau harga kan rata-rata pasar tuh sama ya, tapi dari segi produknya gitu, kualitasnya. Nah di sini tuh kayak ikan aja fresh banget, udah gitu ayam-ayaman, sayur itu fresh semua. Entah kenapa ya gue ngerasa makanan mentah di pasar ini tuh gue lihatnya tuh ya fresh lah gitu. Apa mungkin deket dari laut gitu apa gimana, gue nggak ngerti, tapi mereka itu fresh jualannya gitu. Sisi pasar itu enak banget pokoknya. Lu kalau mau belanja di pasar tuh udah dapat murah juga. Terus jadinya pindah-pindah lokasi nih. Tadi sampai pasar ya, pasar fresh ikan. Iya. Bentar. Ya lanjut. Gimana? Apa tuh? Pasar. Ya pasar. Ya udah kan tadi kan pasar kan. Ikannya fresh. Ya, sayuran juga oke lah menurut gua. Ya pokoknya murah lah intinya di sini dan kualitas barangnya pun oke. Itu yang bikin sukanya di Maja tuh. Wisata gimana kalau di sini? Ini nih wisata mungkin ya, kalau orang kan berarti orang Jakarta tuh wisata tuh kan nggak jauh ke Bogor tuh ya, karena kan di Bogor ada Curug, Puncak. Nah, pokoknya yang dingin-dingin lah. Nah itu mungkin yang kita nggak punya tuh. Kalau di sini paling kalau wisata paling di sini nih. Apa? Paling deket tuh Tebing Koja. Iya, Tebing Koja itu. Ada yang 1,5 jam, 2 jam kayak Puncak juga, cuma kan jalanannya ya itu sih awan ya, negeri di atas awan. 2 jam dari sini, nggak nyampe sih sebenarnya ya. Nggak nyampe. Enak sih di sana. Enak. Cuma jalanannya emang agak ekstrim gitu, ya. tanjakannya, terus masih sepi, nggak kayak Puncak. Ada juga pemandian air panas tuh di Cipanas. Yang pertigaan ke arah Bogor Jasinga itu. Ya deket lah dari sini. Iya, itu juga deket, murah lagi kan. Deket, murah, dan kayaknya buat berobat sih itu bagusnya. Terus ke mana lagi? Wisata ya paling itu aja sih ya. Itu aja. Tapi kalau mau ke Anyer juga sebenarnya naik kereta kan deket ya. Iya. Dari sini ke Rangkas cuma 2 stasiun tuh. Maja, Citeras, Rangkas Bitung. Dari Rangkas Bitung. Kayaknya lu pernah bikin juga tuh ya. Iya. Nanti ada di cantumin deskripsi lah. Yang mau ke ini dari Maja kan lebih deket tuh. Naik kereta juga cuma 6.000 ke Anyer itu, turun di stasiun Krenceng. Nah, nanti naik angkot. Kalau dukanya apa? Nah, dukanya nih tinggal di Maja. Duka sih yang pertama mungkin semua orang sih sekarang juga apa ya? Apa? Menurut gua sama lah gitu, kebutuhan akan apa ya? Kita kan tiap hari megang handphone, Android. Sinyal. Nah, itu sinyal di sini itu ya mungkin belum bisa ke cover provider lah gitu. Tapi kalau lu pakai provider gede gitu kayak Telkomsel, udah bagus ya. Udah bagus lah. Tapi itu relatif juga sih sebenarnya kalau gue pakai Tri juga masih bagus kalau di luar rumah. Gitu. Kalau di dalam pakai apa? Tri. Pakai Tri
kalau masih di ruang tamu masih bagus, mungkin nggak tahu ya, mungkin bangunan atau apa Nah gitu. itu iya ya. Tapi secara keseluruhan sinyal tri itu bagus di sini di perumahan ini gitu. Sebenarnya bagus, cuma kalau masuk rumah tuh nggak tahu kenapa dah. Nah, Iya itu dia. terus yang paling bagus apa yang gue pakai itu sekarang Baidu. Baidu, Nah, Telkomsel tuh bagus tuh. Iya itu ke Telkomsel dia. Iya, gue pakai itu recommended lah gitu ya. Nah, terus apalagi dukanya tinggal di sini selain soal sinyal-sinyal itu. Iya sinyal tuh jadi lu mesti inilah mesti prepare lah, lu mesti Punya pakai, modem iya. gitu ya. Jangan kan gitu ya, cuaca juga ngaruh. Lu misalkan pakai Indosat, habis itu hujan, setelah hujan tuh pasti jelek tuh. Lu buka Instagram juga pasti muter mulu kayak gitu kan. Terus Iya. apalagi Ya terus ya dukanya di sini apa ya? masih sepi aja gitu. Nah iya paling kalau misalkan lu suka suasana yang rame gitu atau Iya itu relatif juga iya, ya. relatif juga. Sebenarnya gue seneng di sini sepi, nggak tahu kalau rame justru kayaknya gue nggak seneng. Kalau sepi tuh enak ya, adem iya, gitu. itu. Kagak pernah macet di Iya. sini kan. Iya. Terus naik kereta juga masih sering duduk. Kalau pagi gue tuh masih ngerasain tuh. Iya, selalu berangkatnya jangan subuh lah. Iya, kalau kan subuh mungkin rame ya. Iya. Rangkas karena itu. Kalau gue berangkat 7:30 sampai stasiun tuh 7:30. Itu masih bisa duduk gue kadang-kadang kan. Iya. Masih bisa duduk. Terus masih enak lah gitu suasananya. Kalau pagi banget gak tahu udah gue. Tapi kalau malam pulang kerja nih misalkan, gue pulang kerja dari Tangerang sampai stasiun, gue naik dari Rawabuntu ya kalau pulang. Naik dari Rawabuntu tuh sekitar jam 7-an. Jam 7 itu gue nggak duduk tuh. Nanti duduk kemungkinan duduk tuh di Tenjo. enggak di Parung. Oh iya. Pokoknya kemungkinan 3 tuh. Gede lah Iya, ya. Parung, Tenjo, Tenjo. atau 3 Raksa tuh paling sedih. Kalau 3 Raksa kan Tinggal sisa 2 lagi. stasiun lagi ke Maja, berarti cuma duduk 2 stasiun. Ya tapi maksud gua kalau bicara dibanding jalur Bogor gitu ya, stasiun jauh lah sih, lebih sepi. Iya. Fighter semua itu mah Iya. mesti petarung semua itu Iya, mah. kalau ini kan masih sepi ya, Di sini gitu. ya masih Nggak terlalu sepi ramai. lah ya. Itu sih bisa dibilang suka atau duka tuh kalau sepi itu. Relatif jadi ya, kalau orang seneng rame pasti jadi sedih gitu kan. Di sini sepi. Paling dukanya nih yang menurut gua paling duka banget nih. Kita tuh di sini kan ibaratnya KRL tuh jadi salah satu yang utama dia ya, diandelin banget lah. Kayak kemarin tuh gua ngerasain KRL itu ada gangguan anjlok apa-apa gitu, gua lupa tuh. Nah, itu tuh bisa sampai 5 jam, bisa sampai 4 jam. Nah, itu tuh yang dukanya banget tuh, dan itu tuh nggak bisa kita prediksi. Iya benar-benar. Ya, kita udah naik aja gitu kan, tiba-tiba lambat ada apa itu ya, baru ada pemberitahuan gitu. Jadi yang nggak bisa diprediksi. Nah, itu. Iya. Terus kalau misalkan lu punya, ibaratnya lu punya mobil lah gitu ya, tetap aja mobil dan kereta itu nggak bisa disamain lah bro gitu. Beda tetap lu akan lebih cepat itu naik kereta. Kalau misalkan lu ke arah Jakarta gitu. Iya, udah paling akses paling deket lah gitu ya. Paling enak itu. Nah, kalau memang iya sih, gue bahkan pernah tuh pulang dari Semarang, ya kan, turun harusnya di Gambir, gue paksain turun di Jatinegara, naik kereta jarak jauh. Turun Jatinegara, gue tuh sampai benar-benar minta ke tukang ojek buat sekenceng-kencengnya ngebut karena ngejar kereta terakhir dari Tanah Abang, udah deg-degan tuh kan. Nah itu mungkin salah satu nggak enaknya, karena kita cuma bergantung sama KRL gitu, kereta. Kalau ada pilihan lain misalkan bus gitu, PT KAI nih, tolong nih diperhatikan nih. Sama juga, lu tahu kan jadwal kereta Rangkas Bitung Tanah Abang kan? Iya. Gila dah, kalau Bogor sih 5 menit sekali kayaknya ada dah. Iya, kalau ini 15-30 ya. Iya, segitu 15 apa 30 ya, 30. Pokoknya. Tapi kalau siang bahkan lebih gila lagi, sejam lebih tuh. Iya, jadi kalau di atas jam gitu, 10 ya. Susah kita. Nah, iya emang jadi gitu. nggak fleksibel ya. Nah, gitu. Iya. Tapi mau gimana lagi, memang bergantung sama KRL gitu. Iya, itu emang. Kalau lu paksain naik motor bisa, cuma nggak nyaman lah gitu, maksudnya capek jauh kan. Jadinya duka banget kalau gitu, bukan suka duka. Jadi duka aja udah nggak ada sukanya. Orang ke Tangerang aja kalau nggak salah 30 kiloan, 30 sampai 40 kilo kalau nggak salah gue. Apalagi ke Jakarta ya kan 60-an mungkin 60 kilo. Iya. Ya makanya itu sih sebenarnya masih
minus, tapi ya masih ketolong kereta, cuma ya gitu kalau kereta rusak anjlok kayak kemarin gitu ya, sedih dan kalau ketinggalan nih pulang malam ketinggalan udah lu sedih lu udah nggak ada solusi dah tuh, nggak ada solusi lain gitu. Itu sih ya minusnya. Apalagi sini aman ya kalau dari sisi keamanan, premanisme sama kriminalitas ya nggak ada kayaknya. Ya kan tadi kita udah bahas juga emang di sini masih sepi masih ya. sepi, Preman aja ngapain lo kesini? Ada sih belakangan gue lihat ormas, tapi ada doang dia kayak ya gua jangan sampai ya. Kalau di daerah perkotaan kan berani gitu malak-malak. Kayak dia kalau ormas di sini sih kayaknya, tapi gue nggak tahu karena gue bukan ormas, kayaknya udah punya lahannya sendiri di sini. Iya, itu kita nggak tahu deh ya. Pokoknya ada lah mungkin mereka. Tapi yang jelas nggak ganggu ke kita. Ya, kalau kita kan kayaknya nggak ada sih kalau sini. Dan kayaknya sih satpamnya juga bagus ya. Di Iya, komplek-komplek pengamanan juga ada di sini. Di polisi juga rutin. Kalau gue lihat polisi masih rutin tuh tiap malamnya. Ada. Muter ya patroli. Orang di Citramaya juga ada polsek kok. Iya. Ada di Citramaya ada polsek. Pospol bukan polsek. Iya maksudnya tapi adalah polisinya lah di situ 1-2 mah. Iya. Ada di situ. Ya overall enak, tapi ya itu masih sepi, terus bergantung sama KRL, terus apa ya? Ya kalau lu mageran GoFood susah. Iya, GoFood susah, ojol susah dah tuh. Ojol susah. Udah jangan berharap dah kalau ojol tuh. Gitu ya. Tapi kan namanya ojol pasti nanti akan nambah. Kemarin gue lihat udah ada tongkrongan itu. Masih sih Di Citra, iya. Oh ya. Tongkrongan ojol, tapi kayaknya gitu dia mungkin nggak stay terus-terusan di situ, bisa jadi dia ke Tiga Raksa gitu ya kan. Dia cuman singgah Iya. doang kayaknya. Tapi kalau ngeliat kayak gitu, kemungkinan namanya teknologi mah kemajuan zaman pasti Tunggu depan. berapa tahun lagi lah. Lagi lah pasti di sini rame lah. Tetangga juga ya. Iya. Gue tuh sama Icuk ya, ingetin lagi. Itu bener-bener ngisi blok ini ya. Iya. Cuma berdua doang, 2 keluarga. Dari nggak ada lampu ya. Dan nggak ada lampu, jalanan juga masih. Baping blok tapi masih acak-acakan. Iya, baping blok acak-acakan. Belum dirapiin samping-sampingnya. Sampai sekarang udah banyak tetangga itu ya seru sih gitu tinggal di sini, adem gitu, sejuk daerah sini tuh. Kalau jam 2 sampai jam 5 tuh wah di sini enak banget sumpah. Nyaman. Iya, duduk di depan rumah ngopi. Iya. Ngeliat, kalau lu jauh-jauh healing harus ke mana-mana. Iya, lu di rumah cukup Iya, kalau iya. tinggal di Manja. Makanya sih itu Terus banyak kebo di sini. Nah, itu hiburan tuh. Kadang kebo ada puluhan ya. Iya. Pada ngangon gitu. Iya. Tapi Anak-anaknya nggak rusak. Jalan-jalan aja iya, gitu. cuma melintas lah kadang makan rumput gitu-gitu doang ya. Iya. Nggak ini sih. Ya seru sih overall sih. Itu sih. Harga rumah juga murah ya masih di sini ya. Nah, itu dia. Tapi pasti naik sih. Gua kemarin temen gua mau ngambil sini naik kata dia. Itu yang mungkin ya namanya perumahan ya gitu pasti bakal naik di sini. Ya, itu sih. Itu aja kali ya. Nah, iya, Plus minusnya nanti kita sambung lagi kalau ada pemirsanya banyak atau ada request gitu ya kan. Iya. Ya, Boleh. Oke, thank you. Belum